Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Aidia dari program studi Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya dari kelas PSI 25G dengan nomor NIM 1172. Hari ini kita tuh nggak akan ngebahas self care rutin biasa, tapi kita akan ngebahas atau ngebongkar rahasia mindset paling powerful di dunia psikologi modern, yaitu Cognitive Behavioral Theory atau kita bisa singkat CBT. CBT ini tuh bukan terapi, tapi ini adalah filsafat hidup buat ngatasin overthinking. Intinya tuh simple, tapi mind blowing. Kayak masalah hidup kita tuh bukan tentang apa yang terjadi, seperti deadline atau ditolak crush, tapi tentang gimana kita ngeloting isi kepala kita sendiri. Ide ini tuh literally datang dari filsafat kuno yang namanya Epictetus. 2000 tahun lalu dia tuh bilang kalau yang bikin kita galau itu bukan kejadiannya, tapi judge atau penilaian kita terhadap kejadian itu. Pada bagian pertama yaitu model kognitif. Inti dari model kognitif ini adalah ngebantah isi pikiran kita pada saat di situasi masalah tersebut. Contohnya, atau misalnya kita berada dalam situasi gagal interview kerja di perusahaan yang memang kita impikan. Di sini ada dua persepsi. Yang pertama yaitu persepsi umum dan yang kedua adalah persepsi model kognitif CBT. Pada persepsi umum ini, pada saat kita gagal interview, pasti pemikiran kita tuh langsung auto depresi dan insecure ya pada saat itu. Di model kognitif CBT ini, pasti pada saat gagal interview, pikiran otomatis kita tuh langsung auto connect pada beberapa kalimat, misalnya seperti aku itu emang gak pantas buat sukses dan hidup aku tuh stuck di momen ini. Kayak langsung auto pikirannya tuh langsung negatif gitu. Ini tuh salah satu hal yang bikin kalian down, itu adalah pikiran otomatis atau keyakinan irasional kalian, bukan bukan penolakan email dari HRD, tapi yang bikin kalian down itu ya itu tadi, pikiran otomatis atau pikiran negatif yang otomatis memang terjadi pada otak kita. Ini tuh nyambung banget sama prinsipnya Stoik yang namanya itu dikotomi kendali atau kita bisa sebut prinsip Chow. Nah, di sini ada dua reaksi. Yang pertama reaksi eksternal dan reaksi internal. Menurut reaksi eksternal ini tuh kita tuh nggak bisa kontrol keputusan HRD pada saat interview. Nah, kemudian ada reaksi internal. Isinya tuh kita bisa kontrol apa yang kita pikirkan dan apa yang kita katakan pada diri sendiri tentang keputusan itu. Misal kayak mungkin contohnya tuh kayak afirmasi positif ya kepada diri kita sendiri. Nah, fokus Stoik dan CBT ini tuh jelas banget bahwa berhenti buang energi buat hal yang gak bisa kalian ubah, tapi master diri kalian sendiri. Cognitive Behavioral Theory ini tuh kayak gym mental yang ngajarin diri kita itu 3 skill biar pikiran kita fit, persis banget kayak filsuf kuno ngasah akal logika. Yang pertama yaitu identifikasi dan jarak. Kita tuh harus kenali dulu self-talk negatif kalian. Dalam Cognitive Behavioral Theory ini ngajarin kita untuk mundur selangkah dan melihat pikiran kita hanya sebagai hipotesis, bukan fakta absolut atau final answer. Dan ini tuh namanya decentering. Nah, contohnya itu seperti ubah pikiran dari gua gagal itu jadi gua punya pikiran gagal kalau gua orang gagal. Nah, jarak kayak gini tuh bikin kita mikir ulang, kenapa gue punya pikiran gue orang gagal gitu kan. Yang kedua yaitu tantangan rasional atau be your own lawyer. Nah, setelah ketemu kenapa gue punya pikiran seperti itu,
langkah kedua kalian tuh menantangnya. Kayak kalian tuh lagi ngedebat sama Socrates, dan apa ya, gunakan logika kalian itu sebagai senjata. Nah, di sini ada 3 contoh kayak mana buktinya kalau misalkan gue itu emang orang bodoh. Terus misalkan kalau sahabat gue ngalamin hal ini, apa ya yang bakal gue omongin dan yang akan gue bilang ke dia gitu. Terus kenapa emang ada opsi lain selain gue hidup hancur karena kegagalan ini. Jadi kalian tuh kayak nantang pikiran kalian sendiri atas pikiran otomatis yang keluar pada saat kejadian tersebut. Ini tuh ngajarin kita buat bongkar bug atau isi pikiran kita, kayak dari mikir sebelah hitam putih atau overgeneralization. Yang ketiga yaitu reformulasi dan action. Cognitive behavioral theory ini tuh bilang aksi itu penting, enggak cuma cukup mikir positifnya aja. Kalian tuh harus ngelakuin ngelakuin sesuatu yang sesuai dengan mindset baru kalian gitu. Kalau misalkan kayak kalian tuh pikiran rasionalnya tuh kayak gagal interview, misalkan bukan improvisasi ya, kayak misalkan kalian tuh berpikir gagal interview itu salah satu feedback improve gitu, buat improve. Maka aksi barunya tuh kalian harus update CV, ikut course, atau apply lagi ke perusahaan tersebut. Jadi bukan cuma setelah ketolak dari perusahaan itu, kalian tuh bukan cuma kayak rebahan, scroll social media, jadi kayak nggak ada aksi. Jadi kalian tuh berpikir nge-stuck di situasi itu saja gitu. Jadi kalian punya mindset baru gitu, bahwa kegagalan itu tuh sebuah feedback yang bagus gitu buat diri kita sendiri. Kayak update CV, ikut course, terus apply lagi ke perusahaan itu, siapa tahu kan bakal dilirik kembali gitu. Aksi-aksi kayak gini tuh yang bikin kalian tuh ngelok pikiran positif kalian gitu. Jadi kalian tuh berpikirnya positif tentang hal apa yang terjadi dalam kegagalan itu. Intinya, filsafat kognitif itu adalah tentang ambil alih kontrol pikiran otomatis dalam otak kita. Ini juga ngasih tahu kita bahwasannya kita tuh nggak perlu jadi korban pikiran atau korban dari mood kita sendiri gitu. Dan dengan kalian menerapkan cara berpikir cognitive behavioral ini, fokus power kalian tuh cuma ke pikiran, judgment, dan tindakan kalian. Dan kalian yang menerapkan cara berpikir cognitive behavioral theory ini, kalian itu bisa mencapai level ketenangan dan ketahanan mental yang bikin kalian tuh chill untuk beberapa masalah. Itu mirip banget sama atarasianya para Stoik. Dan cognitive behavioral theory ini adalah filosofi yang main character, yang menjadikan hidup itu bijaksana dan berakal sebagai pusat kebahagiaan. Apapun drama yang terjadi di luar, ini adalah salah satu bukan warisan ya, tapi kayak itu keren banget dari masa lalu yang sekarang itu jadi panduan saintifik buat kita semua untuk punya mental yang lebih sehat dan chill. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah filsafat dan sejarah psikologi. Saya Intan Aidia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.